Hai anak-anak semuanya, kembali lagi di pelajaran tematik kita hari ini di halaman 110, yaitu pembelajaran 5. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di pembelajaran 5 ini ya. Yang pertama, membuat cerita yang memuat kata sapaan berdasarkan gambar. Yang kedua, bermain lempar tangkap bola di air. Dan yang ketiga, mengelompokkan teman berdasarkan tempat wisata pilihannya. Baiklah, kita langsung saja pelajari dari Ayo Bermain. Keluarga Nina pergi berwisata ke pantai. Nina dan Adi sangat suka bermain di pantai. Di pantai, Nina dan keluarganya bermain lempar tangkap bola. Mereka bergantian melempar dan menangkap bola. Siapa yang menjatuhkan bola akan kehilangan giliran melempar bola. Coba lakukan permainan lempar tangkap bola secara berpasangan. Lakukan di kolam yang dangkal. Nah, untuk permainan lempar tangkap bola ini, kita harus melakukannya di air dan akan dibahas lagi di PJOK. Jadi kita langsung ke halaman berikutnya ya, Nak. Ayo bercerita. Perhatikan gambar di samping. Ya, di sana ada keluarga Nina sedang berwisata. Nah, keluarga Nina berwisata ke pantai. Dapatkah kamu membuat cerita tentang wisata keluarga Nina sesuai gambar di samping? Kamu dapat membuat cerita dengan melihat gambar, ya. Kamu dapat membuat cerita sesuai imajinasimu. Tapi sebelum membuat cerita, ada hal-hal yang harus kamu tentukan. Yang pertama yaitu tema cerita. Jadi harus tahu dulu tema ceritamu tentang apa. Nah, seperti gambar temanya adalah pantai. Yang kedua, tokoh dalam cerita. Ayo kita lihat siapa tokoh dalam gambar itu, yaitu ayah, ibu, Adi, dan Nina. Yang ketiga, latar tempat dan waktu dalam cerita. Nah, latarnya berada di mana? Iya, di pantai dan waktunya pada siang hari. Dan yang keempat, barulah masuk ke isi cerita. Dan yang kelima, apa awal cerita dan akhir ceritanya. Nah, contoh cerita dari gambar yang ada di buku kita akan Miss bacakan untuk anak-anak. Dengarkan ya. Keluarga Nina berwisata ke pantai. Cuaca di pantai sangat cerah. Ombak pantai terlihat berkejar-kejaran. Angin bertiup sepoi-sepoi. Nina sangat menikmati keindahan pantai. Ayah, ibu, pantai ini indah sekali. Nina sangat senang berlibur ke sini, kata Nina kepada ayah dan ibu. Iya nak, ayah juga sangat menikmati suasana di sini, kata ayah. Ayo Nina dan Adi, bantu ibu menyiapkan makanan. Ayah, bantu ibu menggelar tikar ya, pinta ibu. Siap bu, jawab Nina, Adi, dan ayah dengan kompak. Jadi itulah dia cerita dari gambar ya. Di sana menggunakan kata sapaan. Contoh kata sapaannya adalah ayah, ibu. Kemudian iya nak, baru Nina dan Adi, yaitu contoh kata sapaan nama diri. Ya, udah belajar kemarin kita ada 3 kata sapaan. Sebutan, nama diri, dan panggilan ya. Sekarang kita masuk ke Ayo Bercerita. Nah, tadi kita sudah belajar ya membuat cerita berdasarkan gambar. Sekarang giliran anak-anak nih membuat ceritanya. Perhatikan, di gambar ini ada Lani dan Ibu. Mereka berada di mana? Iya, di dapur. Dan apa yang sedang mereka lakukan kira-kira ya? Iya, mereka akan memasak. Nah, begini ceritanya, menggunakan kata sapaan tentunya ya nak. Ibu dan Lani sedang berada di dapur. Lani, ayo bantu ibu memasak. Wah, asik. Aku boleh membantu ibu memasak. Ayo, kita siapkan bahan dan alatnya ya. Kita mau memasak apa, Bu? Kita akan memasak sup ikan, Lan. Nah, itulah dia contoh ceritanya menggunakan kalimat sapaan atau kata sapaan ya, Nak. Kata sapaannya adalah ada di Lani, ayo bantu ibu memasak. Jadi kata Lani, ya.
adalah sapaan di sana. Kemudian kita mau memasak apa, Bu? Jadi kata Bu itu adalah kata sapaan. Oke, anak-anak paham ya? Kemudian kita akan memasak sup ikan lan. Nah, kata lan adalah kata sapaan juga. Jadi harus ingat ya, bagaimana membuat kata sapaan. Sekarang kita lanjut ke ayo membaca. Pantai adalah salah satu tempat wisata di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak pantai yang indah. Selain pantai, masih banyak tempat wisata lainnya. Berikut ada teks tentang wisata-wisata di Indonesia. Yang pertama adalah Pantai Kuta. Pantai Kuta terletak di Pulau Bali. Pemandangan di Pantai Kuta sangat indah, terutama saat matahari terbenam. Pantai Kuta memiliki tepian pantai yang berbentuk seperti bulan sabit. Pantai Kuta memiliki hamparan pasir putih yang sangat panjang. Yang kedua, Gunung Bromo. Gunung Bromo terletak di daerah Jawa Timur, tepatnya di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Salah satu pemandangan indah di Gunung Bromo adalah lautan pasirnya. Di puncak Gunung Bromo, kita dapat melihat matahari terbit dan terbenam. Pemandangan yang sangat indah. Yang ketiga, Taman Laut Bunaken. Taman Laut Bunaken terletak di Pulau Bunaken yang merupakan bagian dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Taman Laut Bunaken adalah bagian dari Taman Nasional Bunaken. Di sana terdapat dinding-dinding karang raksasa. Pengunjung Pulau Bunaken biasanya menikmati keindahan pemandangan laut. Yang keempat adalah Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Pulau ini merupakan habitat asli hewan komodo. Di Pulau Komodo terdapat lebih dari 2.000 ekor komodo yang hidup di alam bebas. Yang berikutnya adalah Kepulauan Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat merupakan sekelompok pulau yang berada di Provinsi Papua Barat. Keindahan pulau ini menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu tempat wisata yang terkenal di Indonesia. Kepulauan Raja Ampat memiliki ciri khas, yaitu pemandangan bawah lautnya yang menakjubkan. Nah, itu tadi ya contoh-contoh wisata yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi, ini masih hanya beberapa. Nah, apakah kamu pernah mengunjungi salah satu tempat tersebut? Jika belum, tempat manakah yang paling ingin kamu kunjungi? Nah, kamu juga boleh menanyakan kepada teman-temanmu dan kelompokkan temanmu berdasarkan tempat wisata yang ingin dikunjungi. Misalnya nih, ada teman yang mau mengunjungi Pantai Kuta, maka kamu boleh buat dia dalam tabelnya, tuliskan siapa saja namanya dan berapa orangnya. Itu dia ya, mengelompokkan. Pulau Komodo sama juga, tanyakan ke teman-temannya, kemudian tuliskan namanya dan buat total berapa anak. Begitu contohnya ya, mengelompokkan sesuai dengan tempat wisata yang ingin dikunjungi. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, amatilah gambar berikut. Tuliskan percakapan sesuai dengan gambar. Nah, di sini ada gambar Deli dan juga ayah dan ibu ya. Kira-kira mereka lagi membicarakan apa? Anak-anak boleh tuliskan percakapannya sesuai gambar seperti yang sudah kita pelajarin. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2 ya. Siswa di kelas Nina akan berwisata bersama. Nina dan teman-teman dapat mengajukan usul mengenai tujuan wisata. Banyak pilihan tempat wisata yang diajukan siswa. Semua ingin pergi ke tempat wisata yang disukainya. Menurutmu, bagaimana cara untuk menentukan tujuan wisata? Nah, bagaimana tadi caranya kita sudah belajar ya. Kemudian, bagaimana sikap yang baik ketika tujuan wisata telah ditentukan namun berbeda dengan pilihanmu? Nah, bagaimana sikapmu ketika berbeda dengan temanmu? Sudah tahu ya anak-anak? Oke deh, jangan lupa mengerjakannya ya. Oke, sekarang kita sambung ke pembelajaran 6 ya. Nah, pada pembelajaran 6 kita akan belajar 3 hal. Yang pertama membuat diorama tempat wisata, kemudian menceritakan kembali isi fabel, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Langsung saja ya.
Nah, langsung saja anak-anak Miss buka bukunya halaman 116 ya. Nah, di halaman 116 ini kita akan belajar tentang diorama. Apakah kamu ingat apa itu diorama? Kita sudah pernah belajar diorama kan? Iya, diorama itu adalah bentuk mini atau kecil yang menggambarkan suatu tempat atau kejadian. Bahkan di pembelajaran sebelumnya, Miss sudah menunjukkan cara membuat diorama. Ya, kemarin kita buat diorama apa? Iya, diorama bawah laut. Sekarang ini diorama apa? Ini adalah diorama tempat wisata Taman Safari. Nah, selanjutnya di halaman 117 ada petunjuk langkah-langkah membuat diorama di buku. Coba kita lihat dulu, di sana ada 4 poin ya. Yang pertama, membuat rancangan diorama ya. Kemudian kita tentukan dulu kita mau buat diorama apa. Kalau diorama bawah laut, apakah diorama taman safari dan lain sebagainya. Kemudian kita membuat bingkainya. Bingkai itu gunanya untuk membuat latar belakangnya ya. Nah, kotak yang kamu gunakan itu dapat berupa kotak sepatu, kotak bekas, atau kotak apa saja ya. Kotak kardus mie instan atau apa saja. Kemudian buatlah latar belakangnya dengan alas latar belakang, dan alas itu dapat dibuat dengan cara menggambarnya. Kemudian buatlah benda-benda lainnya sesuai rancanganmu. Ya, kamu sudah pernah melihatnya kan? Pada video yang Miss tampilkan beberapa waktu yang lalu ya. Nah, jadi kita langsung saja ke halaman 118. Ayo mengamati. Nah, siswa di kelas Nina ada 36 orang. Sepertiga bagian membuat diorama kebun binatang. Seperempat bagian membuat diorama taman buah. Seperempat bagian membuat diorama pantai. Sisanya membuat diorama pegunungan. Dapatkah kamu menentukan banyak siswa yang membuat setiap jenis diorama? Coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, kita itu akan mencari sepertiga dari 36 ya. Nah, coba kamu hitung kotak ini mulai dari awal sampai akhir itu jumlahnya adalah 36. Kita mau bagi 3 bagian sama banyak. Di sini sudah dituliskan bahwa 3 bagian sama banyak itu adalah 12 kotak per bagian. Kita hitung dulu sampai 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi ini batasnya, oke? Kemudian yang bagian kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita berikan lagi tandanya. Nah, sepertiga, 1/3 artinya 1 bagian dari 3 bagian. Nah, anak-anak, di sini ada 3 bagian. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Jadi untuk menyatakan dalam bentuk pecahan 1 bagian ini kita tuliskan 1/3, artinya 1 bagian dari 3 bagian. Ingat ya, pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan ya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau yang membuat taman buah. Tadi berapa? 1/4. Coba kita 1/4 dari 36. Berarti 36-nya dibagi 4. Ya kan? Dibagi menjadi 4 bagian sama banyak ya. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini menjadi 1 bagian. Kemudian hitung lagi 9. Kemudian hitung lagi sampai 9. Nah, ini adalah 4 bagian sama banyak. 1, 2, 3, 4. Ya.
Jadi 1/4 dari 36 itu adalah 9. Sekarang untuk diorama pantai, coba kamu hitung sendiri ya. Nah, gampang saja karena sama-sama 1/4 ya, jadi tetap juga 9 orang. Baiklah, sekarang kita akan membaca fabel yang ada dalam bukumu halaman 119 ya, judulnya Kancil dan Kera. Nah, nanti kita akan menceritakan kembali isi fabel ini. Nah, untuk menceritakan kembali isi fabel, ada 4 hal yang harus kamu ingat. Yang pertama adalah tokoh dalam cerita, kemudian yang kedua adalah sifat tokoh dalam cerita, kemudian peristiwa penting dalam cerita, dan tempat dan waktu dalam cerita. Nah, langsung saja ya kita baca dulu Kancil dan Kera. Saat sedang berjalan-jalan di kebun, Kancil melihat sampah kulit pisang berserakan. Aduh, siapa yang membuang sampah sembarangan seperti ini? Keluh Kancil. Ternyata sampah kulit pisang itu berasal dari si Kera. Kera tampak sedang menikmati pisang di atas pohon. Setelah memakannya, Kera langsung melemparkan kulit pisang ke bawah pohon. Aduh, ucap Kancil kesakitan. Hei Kancil, maaf aku tidak sengaja melemparkannya, ucap Kera. Kera, kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan, sahut Kancil. Memangnya kenapa? Terserah aku dong mau buang kulit pisang ini kemana, sahut Kera. Kamu tidak boleh seperti itu, Kera. Kulit pisang ini bisa saja membuatmu terjatuh. Kancil menasihati. Aku tidak percaya, ini hanya kulit pisang, tidak mungkin dapat melukaiku, jawab Kera. Perbuatanmu sangat tidak baik, Kera. Kamu dapat merusak lingkungan dan kamu dapat melukai orang lain kalau kamu membuang kulit pisang sembarangan, ucap Kancil. Sudahlah Kancil, pergi sana, jangan mengganggu waktu makanku, ucap Kera kesal. Kancil pun meninggalkan Kera sendiri di kebun. Saat pisang pada pohonnya habis, Kera pun berusaha memanjat pohon lain. Namun saat ingin pindah, Kera terpeleset. Ia terjatuh karena kulit pisang yang tadi ia buang sembarangan. Kera pun menyesal. Ia seharusnya menuruti nasihat Kancil tadi. Nah, kita akan menceritakan kembali isi fabelnya. Jangan lupa 4 hal yang Miss katakan tadi yang harus kita ingat sebelum menceritakan kembali isi fabel. Nah, misalkan contohkan menceritakan kembali fabel Kancil dan Kera. Ya, Miss mulai. Kancil dan Kera. Ketika Kancil berjalan-jalan di kebun, dia melihat sampah kulit pisang berserakan. Nah, kemudian tiba-tiba Kancil terjatuh karena adanya kulit pisang yang berserakan. Kancil berpikir, siapakah yang melemparkan kulit pisang? Tiba-tiba, Kancil melihat ke atas dan ada seekor kera sedang asik makan. Ternyata yang membuang kulit pisang itu adalah kera. Kera, kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan karena kamu bisa melukai orang lain. Tapi kera itu tidak mau mendengarkan dan dia menjawab, tidak mungkinlah gara-gara kulit pisang kita menjadi terluka, kata kera. Kera, kamu tidak boleh seperti itu, perbuatanmu tidak baik, kamu dapat merusak lingkungan dan merugikan orang lain, ucap Kancil. Tetapi kera itu malah mengusir Kancil. Pergilah sana Kancil, jangan ganggu aku makan, kata kera. Nah, setelah Kancil pergi, kera pun sekarang tinggal sendirian di kebun. Saat pisangnya sudah habis pada pohon itu, kera ingin memakan pisang di pohon lain. Namun saat ingin memanjat, ingin pindah, kera tiba-tiba terpeleset. Ternyata kera terpeleset karena kulit pisang yang ia buang sembarangan tadi. Akhirnya dia pun menyesal. Nah, seperti itulah kira-kira ya nak. Yang penting kamu ingat siapa tokohnya. Ya kan? Bagaimana sifat tokohnya? Apa peristiwa yang penting dalam cerita itu? Kapan dan di mana cerita itu terjadi? Oke? Nah, di halaman 120 di sana ada ayo berlatih nomor 1, 2, dan 3. Ya, ini akan menjadi tugas kamu. Untuk nomor 1, bagi dan arsirlah segi 4 sehingga menyatakan pecahan yang diberikan. Nah, kamu nanti bagi 1/2, berarti dibagi berapa? Dibagi 2, berarti bagi 2, kemudian arsir salah satu bagiannya. Oke? Seperti yang kita kerjakan tadi. Begitupun dengan bagian B dan C.
Kemudian untuk nomor 2, kerjakanlah soal-soal berikut. Di sana ada soal cerita, 2 bagian, yaitu bagian A dan B. Ya, nanti kamu kerjakan ya. Nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang diorama? Apa tadi artinya diorama? Lalu bagaimana langkah-langkah membuatnya? Tadi ada 4 langkah-langkah ya. Silakan dituliskan kembali menggunakan bahasamu sendiri. Oke, anak-anak nih, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu hari Senin ya.